Jadi gimana caranya kita itu bisa hadir di dalam setiap kehadiran aktivitas usaha mereka. Dan perintah Pak Presiden waktu itu di awal ke saya seperti itu. Saya mengalami sebuah situasi yang sedikit emosional ngurusin UMKM ini. Emosionalnya itu, jadi kalaupun saya dikritik mereka, dimarahin mereka, saya bisa terima. Ya. Karena saya tahu mereka ini orang-orang yang punya kemandirian. Mereka nggak berharap belas kasihan. Mereka tuh nggak minta bansos, Bang. Iya, iya. Jadi UMKM kita di tanah air ini nggak ada mereka minta bansos. Oh, minta ini enggak. Mereka hanya minta dibuka sedikit ruang kesempatan akses. Jadi mereka bukan minta duit, bukan minta ini. Oke, itu kata kuncinya ya, akses. Nah, karena akses itu kita nanti akan bicara akses kepada kekuasaan. Ini usaha maman ke maman. Oh, oke, ya. Jadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Keren jadas. wabarakatuh. Jadi kalau di Keren Jadas Podcast ini by Refli Harun agak beda sedikit lah ya. Oh, bedanya di mana, Bang? Bedanya pertama kualitas gambarnya lebih baik. Oh, iya. Ya kan? Kemudian tamu-tamunya arus tengah lah. Kemudian materinya lebar. Apa yang mau disampaikan oleh narasumber silakan. Tapi kita juga punya concern terhadap profile narasumber tersebut. Tapi saya harus kenalkan dulu dong. The one dan the only Maman Abdurrahman. Oh, iya, siap. Menteri UMKM. Usaha menengah. Usaha maman ke maman. Wah ini usaha maman ke maman. Usaha mikro, kecil, menengah. Usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi dulu kan UKM dulu kan, ternyata ada mikro. Nah, the first question is saya biasanya nanya, mood saat ini gimana, bro? Asik banget, apalagi kita bisa ketemu bareng Bang Refli ya kan. Kita kan syukurlah kalau asik banget ya. Kalau saya lagi mampet kepala, itu bingung saya. Oke. Kalau ketemu Bang Refli, otak kita, pikiran kita selalu dipaksa untuk berpikir. Oke. Ujungnya mau apa ini? Bro ya. Ini biar di sini juga. Saya mengundang juga loh ketua umum Anda. Jadi saya titip Kanda ya. Kalau saya tuh Adinda kalau saya. Iya kan? Kanda, Adinda. Iya, kalau dia kan jauh lebih muda kan, tapi dengan bro lebih senior dia. Jadi saya mau mudah-mudahan Pak Ketum lah, masa saya panggil Adinda kan, Pak Ketum bersedia ke sini. Nah, saya ingin satu pertanyaan yang barangkali sederhana. Apa sih bedanya mikro, kecil dan menengah? Tapi saya sebenarnya ingin profile dulu, cuman ini saya penasaran. Mikro, kecil dan menengah itu bedanya di mana? Sebetulnya Bang, ada dua ya. Sebenarnya saya coba tambahkan 3 sih sebetulnya. Kalau dulu tuh ya kita melihat perbedaan mikro, kecil, menengah tuh dari modal. Oke. Yang kedua dari omset. Nah cuman saya sekarang tambahkan sedikit sebetulnya. Tambahan 1 yaitu dari scalable. Jadi gini, kalau kita bicara mikro, itu memang pendekatannya pemberdayaan sebetulnya. Karena di mikro ini yang paling besar Bang. Di kita itu di dalam struktur leveling usaha kita. Bayangkan mikro aja itu, jadi totalnya asumsinya itu kurang lebih sekitar plus minus 50 juta. 50 juta pengusaha pelaku UMKM. Iya, penggiat usaha mikro, kecil dan menengah. 50 juta. Plus minus. Plus minus dari total penduduk Indonesia kita. 50 juta tuh. Tapi kalau dari pengusaha? Maksudnya yang ini saya mau cerita dulu sama Bang. Nah, itu kurang lebih plus minus 50 jutaan, ada data kita sampai 55 juta, tapi biar kita gampang memorize-nya kita pakai angka 50 jutaan aja plus minus. Itu 97% mikro. Oke.
Jadi kecilnya itu kurang lebih hanya sekitar 2%-an. Nah, menengah 1% dari total 50 juta itu. Oke. Nah, artinya apa? Di eranya Pak Prabowo ini, kenapa beliau membuat satu kementerian khusus ya? Kalau dulu kan kita gabung tuh sama koperasi. Tapi di era beliau ini khusus, yaitu Kementerian UMKM, karena tadi scalable jumlah pengusaha yang diurus itu kurang lebih 50 jutaan. Oke. Ini kita baru bicara mikro, kecil, menengah. Nah, di dalam mikro itu Bang, itu ada mikro, super mikro, dan ultra mikro. Luar biasa ya. Nah, itu scalable-nya gimana itu? Jadi ini yang tadi saya bilang sama Abang, kalau kita udah bicara ultra mikro dan super mikro, itu kita udah nggak bicara masalah pertumbuhan. Tapi bicara survivalitas saja. Oke. Nah, yang sekarang diurus sama PNM, BUMN kita, Permodalan Nasional Madani. Oke. Nah, itu kurang lebih ada sekitar 15 juta. Untuk itu ultra, di luar ya. ultra dan supra. Di luar yang mikro. Ya, ultra dan supra. Itu super mikro. Super mikro. Nah, itu ibu-ibu tuh. Yang mereka hidup bukan untuk pengen besar, pengen tumbuh usaha juga, tapi lebih kepada untuk survive. Oke. Jadi bahwa misalnya hari ini saya jualan nasi uduk atau saya jualan cimol, apa segala macam, ya untuk gue hidup besok gitu. Oke. Nah, itu kurang lebih ada sekitar 15 sampai 15 jutaan itu. 15 juta dari 50 juta tadi Di ya? luar. Di luar. Oh, di luar 50 juta? 50 juta. Oke. Di luar 50 juta. Iya. Oke, saya tegaskan lagi. Jadi pelaku UMKM itu ada 50 juta. Tetapi di mikro itu ada di luar itu. Iya. Yang ultra mikro sama super mikro di luar. Diluarkan di luar yang 50 lagi. juta. Jadi kalau kita total semua kurang lebih sekitar 65 jutaan. Oke. Penanganannya beda-beda. Tapi sebelum kita lebih jauh, karena Abang tadi udah bilang pelaku, boleh nggak Abang kita buat kesepakatan sekarang? Boleh. Nggak usah pakai kata pelaku. Tapi? Ya kita pakai kata pengusaha. Oke. Atau penggiat. Cocok ya Bang ya? Nggak, karena gini. Penggiat? Pengusaha. Oke. Jadi gini loh Bang. Oke. Karena Bang bisa bayangkan, hampir gue belum pernah ketemu tuh kata pelaku dipadankan dengan hal-hal yang positif. Oke, selalu yang negatif. Gitu. Oke. Makanya akhirnya good point. Gue tuh hampir nggak pernah sekarang menyebut mereka dengan kata pelaku usaha mikro, pelaku usaha kecil, pelaku usaha menengah. Oke. Karena seakan-akan pelaku, jadi akhirnya back mind kita jadi kayak ngelihat mereka negatif. Seakan-akan mereka adalah orang-orang yang perlu. Yang kayak dikasihani segala macam. Padahal basicnya nih, pengusaha-pengusaha mikro kita, kecil menengah, itu orang-orang yang mandiri loh. Oke. Mereka itu tidak masuk dalam kategori bansos. Ini ada kan, kalau dalam penanganan sosial kita kan ada yang dikasih bansos, kalau dia enggak loh. Mereka ini dikasih pinjaman dan mereka balikan. Jadi artinya ada semangat kemandirian tuh dalam diri mereka itu. Kurang lebih 60 jutaan itu. 65 jutaan itu ya. 65 jutaan. Jadi gini. Nah, tadi saya bilang dalam setiap leveling itu beda-beda. Kita harus melihat pendekatan mereka. Contoh yang misalnya usaha yang kita bicara yang super mikro dan ultra mikro. Itu mereka kalau kita dorong, kita genjot untuk supaya tumbuh, mungkin hampir memang bukan itu orientasi mereka. Nah, ini gue pakai gelang nih Bang. Jadi gue tuh kalau baru UMKM juga tuh. Ini ibu-ibu ultra mikro nih, binaannya PNM. Kayak gue pakai gitu ya, karena kalau dikasih kan bayar gitu. Nah, tapi gue mau bilang, kalau misal kita dorong, jadi orang selama ini sering sekali salah kaprah. Misalnya yang super mikro dan ultra mikro itu kita nggak bisa dorong mereka untuk supaya bisa tumbuh sampai ke mikro atau ke kecil. Mereka itu orang-orang ya udah gue survive. Hari ini jualan, hari ini makan, besok jualan makan juga gitu. Nah, makanya kita ada institusinya yaitu PNM. Mereka hadir dengan melakukan pemberdayaan dan didampingi. Nah, ini bedanya dengan yang mikro, kecil, dan menengah. Mereka didampingi Bang, hampir setiap hari didampingi. Kalau tidak didampingi ya berantakan usahanya. Karena kan mereka tidak punya literasi tentang hukum, literasi tentang manajemen keuangan, literasi tentang bagaimana membangun prospek bisnis ke depan. Mereka nggak punya itu. Makanya di dalam penanganan kita melalui PNM disiapkan yang namanya account officer.
Jadi satu account officer itu ngurusin beberapa kelompok-kelompok. Didampingi itu day by day itu. Dikasih dimonitoring, dievaluasi. Yang penting mereka survive. Nah, itu ada kurang lebih 15 juta. 65 juta itu mereka terdaftar. Kenapa? Kalau dibilang terdaftar kan sepertinya mendaftar mereka. Maksudnya terlacak mereka. Ya? Nah, khusus untuk yang ini nanti saya mau bicara apa yang memang menjadi tantangan bagi kita Kementerian. Khusus yang untuk ultra mikro dan super mikro terdata. Karena dia semua full di bawah PNM. Jadi 15 jutaan itu terdata. Dari A sampai Z. Karena mereka di bawah PNM. Di bawah PNM langsung tuh. Satu. Nah, itu satu Bang ya. Yang kedua kita masuk ke mikro. Mikro ini memang menjadi isu sampai hari ini. Karena per hari ini, saya nggak bilang per hari inilah, per 1 bulan yang lalu lah. Per 1 bulan yang lalu, nggak ada basis pendataan yang clear dan jelas. Jadi itu yang waktu itu saya 1,5 tahun yang lalu saya jadi Menteri UMKM, saya bingung. Bingungnya kenapa gini? Saya kayak mendengar teriakan orang. Saya tuh kayak ada dalam ruang gelap. Dalam ruang gelap, saya nggak tahu Bang. Orangnya di mana, tapi saya dengar teriakan mereka. Artinya apa? Problem kita yang paling utama adalah pendataan. Banyak tuh tersebar, semua pengusaha-pengusaha mikro, dari yang dia tersebar di kaki lima, tersebar di hotel, tersebar di seluruh penjuru tanah air. Ada yang jualan di Bali, ada yang jualan di Lombok, macam-macam kan tersebar tuh Bang. Ada yang pengusaha gorengan, sampai ke pengusaha baju, Tanah Abang segala tersebar. Pertanyaannya, kita sampai waktu itu ya 1,5 tahun yang lalu, kita belum punya sebuah sistem yang mengintegrasikan antara pemerintah dengan mereka. Jadi saya bisa bilang bahwa dengan sangat berat hati waktu itu kita harus berani juga untuk introspeksi ke diri kita sendiri, pemerintah. Kita belum punya sebuah tools atau alat yang bisa dalam setiap hari mereka itu kita bisa hadir dalam setiap proses tumbuh kembangnya mereka. Bukan hanya monitor ya? Bukan hanya monitor. Memberikan pelayanan satu pintu. Contoh di wilayah mikro kan mereka butuh akses pembiayaan. Mereka butuh akses pelatihan. Mereka butuh akses bagaimana meningkatkan kapasitas produksi produk mereka. Yang keempat, mereka butuh akses pasar. Dan kita belum mampu menyiapkan itu secara sistem terintegrasi. Nah, ini untuk semua UMKM ya? Iya. Dari Sabang sampai Merauke, dari tingkatan yang di provinsi, kabupaten, segala macam kota. Nah, makanya waktu saya jadi menteri, saya terinspirasi, saya melihat ada sebuah situasi seperti ini. Nah, makanya saya muncul dengan konsep, waktu itu saya bercandaannya waktu itu, ini konsep ilmunya Sesiti Jenar aja. Waduh, kaget nggak? Ngeri nggak tuh? Itu Manunggaling Kawalo Gusti. Merogo Sukmo itu. Jadi gimana caranya kita itu bisa hadir di dalam setiap kehadiran aktivitas usaha mereka. Dan perintah Pak Presiden waktu itu di awal ke saya seperti itu. Man, kamu Menteri UMKM, saya mau kamu urus itu 50 jutaan itu. Bagaimana caranya? Saya ingin dalam setiap hari, dalam setiap proses tumbuh kembangnya usaha mereka, kita harus ada di situ. Jadi itu kita berpikir keras kan. Nggak mungkin kan badan saya ini, atau kita pemerintah, kementerian kita hanya ada sekitar 1.000 orang personil. Itu nggak ada cabang di daerah ya? Nggak ada. Ini dinas-dinas. Dinas ya? Ada dinas. Tapi kalau dinas kan berarti belongs to pemerintah daerah. Iya, gubernur dan wali kota dan bupati. Jadi partnership gitu ya? Iya. Nggak langsung direct gitu. Nah, akhirnya kita muncul dengan satu ide konsep, yaitu membangun sistem yang terintegrasi yang namanya Sapa UMKM. Iya. Alhamdulillah per 1 bulan yang lalu sudah ready. Pertanyaannya apa tuh sistem itu? Nah ini, mumpung ada momentum ini Bang. Iya. Di dalam sistem itu, pertama, teman-teman usaha mikro, kecil dan menengah, kalau dia butuh akses pembiayaan, baik yang formal maupun non-formal, mereka bisa akses. Ke bank himbara kita, terus ke venture capital, ke perusahaan-perusahaan fintech, segala macam, mereka bisa akses di situ.
Yang kedua, mereka butuh akses pelatihan, mereka udah nggak usah lagi kemana-mana, mereka tinggal buka di situ, ada tools, ada modul pelatihan tentang pembukuan, keuangan, segala macam ada. Mereka mau akses ke pasar, nah ini bahkan lebih jauhnya lagi nanti Bang. Di dalam situ, kan sekarang ini ada isu yang mungkin lagi rame nih, masalah biaya commission fee, admin fee di e-commerce. Kan makin hari makin tinggi itu. Itu juga menjadi beban tuh. Dulu di awal-awal sekali e-commerce dengan seller UMKM itu admin fee-nya kurang lebih sekitar 5%-an. Sekarang makin hari makin naik, itu rata-rata udah di angka 15-25%. Dari biaya barang mereka. Dari kapitalisasi mereka. Misalnya harga barang, saya nih UMKM jual ke Abang, salah satu marketplace. Saya jual ke Abang, saya jual lewat tempat Abang, dibeli sama beliau, harga 100.000. Itu 20-25 ribunya itu udah terbebani dengan biaya admin fee. Ada biaya iklan segala macam. Baru admin fee doang itu ya? Admin fee, biaya iklan gabung ya. Admin fee, biaya iklan segala macam itu udah gabung tuh. Kurang jadi dapat ke pengusahanya 75.000 sampai 80.000-an. Nah, itu kan masuk dalam komponen cost produksi. Artinya akan mengurangi pendapatan mereka. Nah, kita sekarang akan lakukan, salah satunya kita siapkan kebijakan untuk juga membuat agar marketplace jangan terlalu menekan harga. Yang kedua juga kita siapkan cikal bakal marketplace versi anak bangsa. Gitu. Marketplace versi anak bangsa, karena marketplace yang ada sekarang itu rata-rata investor asing. Ya, saya nggak bilang itu ya. Artinya yang memang pro kepada pertumbuhan lah. Saya mau bilang. Iyalah, kalau kita lihat struktur modalnya kan. Iya. Kalau lihat struktur gitu. modalnya. Nah, artinya apa? Sistem yang kita bangun ini Sapa UMKM nanti akan menjadi tempat berkumpulnya semua UMKM di tanah air. Sapa UMKM itu marketplace sudah? Enggak, sementara ini sebuah sistem informasi. Sistem terintegrasi. Di dalamnya ada beberapa pelayanan-pelayanan dan di dalam situ nanti kita integrasikan dengan satu marketplace yang kita punya, namanya Padi UMKM. Padi? Baru itu? Ya, sebetulnya udah lama, udah hampir kurang lebih 5-6 tahun, tapi karena memang mungkin kurang progresif, nah makanya akhirnya kita integrasikan dengan kita biar dia lebih akseleratif. Artinya apa? Pada saat teman-teman ini bersatu dalam satu sistem terintegrasi, semua pendataan dan lain sebagainya macam masuk di situ semua. Lalu ada juga paket kita integrasikan dengan marketplace yang kita punya. Jadi semua UMKM di tanah air ini mereka terfasilitasi menjadi satu sistem. Mereka mau butuh apa aja, nanti ada di situ. Ada aspirasi, contoh mengenai pungli misalnya, di daerah-daerah kita siapkan chat community-nya, sampaikan di situ, kita nanti konekkan dengan Mabes Polri, dengan Polda setempat. Lalu yang kedua, mereka mau akses sertifikasi, Bang. Bang tahu nggak Bang, jadi UMKM kita itu Bang, kalau mau ngurusin sertifikasi itu mungkin udah kayak banyak sekali perizinan yang harus disiapkan. Dari OSS untuk bikin NIB, sertifikasi halal, PIRT, BPOM, macam-macam. Dan mereka bingung mau kemana kan. Nah makanya kita masukkan dalam sistem ini, misalnya pengurusan sertifikasi halal, kita integrasi dengan BPJPH, Babe Haikal. Pengurusan NIB langsung terintegrasi dengan BKPM, NIB. Jadi semua all you can eat lah kalau istilahnya. Nah ini yang lagi mau kita dorong. Ngomong-ngomong Babe Haikal kayaknya perlu juga diundang itu. Nah, cocok tuh. Kayaknya ide bagus tuh. Iya. Artinya ini yang mau saya lakukan itu mikro. Masuk ke kecil, sertifikasi kan levelingnya beda-beda lagi tuh yang di kecil. Masuk ke menengah isunya beda lagi dan itu kita satukan. Jadi kalau misalnya ada masalah apapun ya udah lu daripada kemana lu masuk aja ke sistem Sapa UMKM. Jadi terintegrasi menjadi satu. Nah ini yang lagi mau kita lakukan. Masalahnya adalah akses internetnya bagaimana? Memang ini pasti belum sempurna. Maka tadi saya bilang kemarin kita test case tuh Bang di Bali, di Makassar, sama di Bandung. Kita uji coba.
Kita sadar, saya sadar Bang, pasti namanya sesuatu yang baru nggak akan mungkin bisa langsung sempurna 100%. Artinya memang ini tapi memang kita udah mapping hampir mungkin 60-70% daerah kita sudah terakses dengan internet, walaupun masih ada beberapa yang belum terakses. Nah, sambil nanti kita berjalan aja perkembangan ini, kan nggak mungkin Bang ini langsung sempurna hari ini juga gitu ya. Tetapi semangat ini sambil berkembangnya internet, arus informasi di daerah, insya Allah sih kita yakin ini akan terus berjalan tentunya. Itu yang bagaimana. Kalau misalnya Pak ibarat persentase ya, Sapa UMKM itu berapa persen sekarang udah berjalannya? Kalau misalnya target itu katakanlah 100%, itu berapa persen? Oh, kalau secara sistem pelayanan, layanan, feature segala macam itu baru kurang lebih 70% dari target kita. Feature-nya, tapi kan kita harus launching dulu tuh. Harus kita dorong dulu. Oh, launchingnya belum? Belum. Ini baru test case aja dulu, kita baru jalan. Nah, baru nanti kan kita polanya semua UMKM masuk mendaftar di situ. Jadi dan polanya juga sangat simpel banget kok. Sangat mudah, jadi dia masuk, usahanya apa, bergerak di bidang apa, nanti mereka bisa berkomunikasi dengan seluruh UMKM yang ada di Indonesia ini. Jadi kalau mereka misalnya pengen masuk, itu mereka akan dapat passcode gitu-gitu ya? Iya, jadi kita tinggal daftar, nama, KTP, terus usahanya, sama alamat usaha ada situ. Nah di situ mereka dapat full package fasilitas. Jadi mereka bisa mengakses, tapi orang umum nggak bisa? Orang umum bisa, nanti kan ada dua tuh Bang. Jadi orang umum yang mereka mau belanja, mereka mau surfing, mau lihat ini segala macam bisa di situ juga. Tapi kalau misalnya dia pengusaha UMKM, maka dia bisa get connected dengan usaha lainnya. Mau di Indonesia. Mereka misalnya mau akses KUR. Ini yang program KUR ya, yang pinjaman program KUR mereka. Jangan bilang karkur, kredit usaha. Oh, kredit usaha rakyat. Nah, kredit usaha rakyat. Tapi ada juga yang akses pembiayaan yang non KUR ya. Gitu, itu juga situ. Jadi semua mereka bisa akses di situ. Sertifikasi mereka bisa akses. Yang belum dijawab tadi skill tadi, kan baru mungkin dari modal, mungkin dari apa istilahnya pendapatan dia gitu ya. Itu hitungannya seperti apa untuk menentukan bahwa dia itu menengah, kemudian kecil dan mikro? Jadi kalau mikro itu skalanya modal omsetnya itu di angka kurang lebih 1 M-an. 1 M per bulan ya? 1 tahun. Oh, 1 tahun. 1 tahun. Jadi itu satu. Itu mikro ya? Mikro. Dari segi omset ya? Terus yang kedua dari usaha kecil. Usaha kecil itu kurang lebih di angka sekitar kurang lebih di 5 M-an. 5 M. Terus kalau menengah itu sampai 50 M. Ya, sahabat sekalian, kita lanjutkan ya perbincangan dengan Menteri UMKM, the one and the only Maman Abdurrahman. Usaha Maman ke Maman. Luar biasa. Anda loh yang mengatakan itu, bukan saya. Jadi ini idenya tuh sebetulnya awal begini. Muncul nih tempat tiba-tiba plesetan usaha Maman ke Maman. Jadi waktu itu kita mau support teman-teman penggiat kreatif. Jadi ini kan banyak teman-teman penggiat kreatif nih yang seniman. Mereka bikin produk, mereka bikin sebuah produk, ide gitu Bang. Tapi kurang apresiasi. Mereka punya ide bikin produk A gitu, mau agunin ke bank, susah. Akhirnya saya bareng sama Bang Supratman, Bang Maman Menteri Hukum. Jadi Bang Maman Menteri Hukum, Bang. Dan ide ini juga awal dari Bang Maman Menteri Hukum. Man, ini gini. Udah, kita dorong aja. Anda sebut Maman, saya undang juga Maman. Iya, jadi kita buat aja, kita dorong supaya mereka bisa kita sertifikasi, kemudahan sertifikasi haki. Sertifikat hakinya itu bisa diagunkan ke bank gitu loh maksudnya untuk usaha gitu. Akhirnya muncul itu, ya udah ini usaha Maman ke Maman. Jadi itu muncul itu. Makanya nanti Supratman Andi Agatas ya. Kita undang juga mudah-mudahan ya. Tapi saya bercandain kalau itu Maman palsu, ini Maman asli.
Karena ini mamanya double, mamnya double gitu ya. Nah, saya lanjutkan lagi yang tadi. Dari soal skill tadi ya, dikatakan bahwa 50 juta gitu ya. Sorry. Ini. 5 miliar, 50 miliar. Jadi usaha mikro itu Bang, modal usahanya itu 1 miliar. 1 miliar. Modal. Tadi gue harus lurusin. Terus omset tahunannya itu paling banyak itu di 2 miliar. 2 miliar, oke. Ini revisi tadi ya? Iya. Jadi gini loh, itu kan ada modal, ada omset. Jadi yang modalnya itu kalau usaha mikro itu rata-rata pokoknya di 1 miliar. Ini aturan. Omsetnya maksimal di 2M, artinya per tahun. Jadi yang mikro itu yang pendapatannya itu di bawah 2M-an. 2M, oke. Nah, terus kalau usaha kecil, itu modal usahanya dari 1 sampai 5 miliar. Oke, modalnya. Modal. Ya. Nah, omsetnya ya. Itu dari 2 sampai 15 M. Oke, dari 2 sampai 15 M. Oke. Per tahun. Oke. Nah, usaha menengah ya. Itu modal usahanya 5 M-an. 5 M-an sampai 10 miliaran tuh. Oke. Modal usaha. Nah, omsetnya per tahun 15 sampai 50. Oke. Makanya orang banyak sekali menganggap karena tadi seakan-akan UMKM itu cuma mikro doang. Coba deh kalau kita lihat, kita kan mikirnya kalau UMKM itu kalau first impression orang dengar kata UMKM itu pedagang pasar. Iya, seolah-olah tidak ada yang kecil dan menengah. Yang menengah yang sebenarnya pendapatannya yang teridentifikasi berapa omset yang terbesar yang pernah dilihat oleh kementerian? Yang apanya nih? Yang masuk UMKM itu. Ya itu tadi maksimal 50 M itu. Oke, lebih dari 50 M nggak bisa. Itu udah kita dorong ke besar tuh, bukan di wilayah kita. Jadi udah goodbye ya. Udah goodbye. Anda berhasil tapi dikeluarkan. Iya. Dikeluarkan dari klub itu. Makanya di kita itu ada deputi usaha menengah. Programnya tuh nggak apa? Salah satu programnya Rise to IPO. Oke. Nah, saya pernah dikritik Bang, oleh publik. Itu ngapain sih Menteri UMKM? Kok malah bikin program Rise to IPO? Iya. Karena di publik menganggap seakan-akan Kementerian UMKM itu hanya ngurusin yang mikro aja tadi. Padahal sebetulnya ada usaha kecil, ada usaha menengah yang secara omset 15 sampai 50-an itu. Contoh sekarang ada salah satu perusahaan menengah, dulu kecil Bang, sekarang naik ke menengah, dia supplier di MBG. Dia supply kayak sabun, alat-alat pembersih kayak gitu. Sekarang udah mulai mau persiapan Rise to IPO. Kita masuk karena mereka udah mulai scale usahanya udah mulai tumbuh gitu. Nah, tapi tidak semua pemirsa paham kan? IPO itu initial public offering ya. Persiapan untuk masuk lantai bursa. Lantai bursa lah gitu. Ya namanya setiap pengusaha kan dia punya mimpi, punya plan ininya mereka. Nah, kita lakukan itu semua. Jadi dari yang mikro kita dorong gimana caranya dengan intervensi pemerintah, support kebijakan naik ke kecil. Kalau kecil dan menengah digabung itu sama mikro masih gedean mana? Masih gedean mikro. Oh, masih gedean mikro ya, anunya omsetnya ya. Oke, karena saking banyak. Cuman memang ini pun ada dua isu juga. Kenapa mikro terkesan jadi lebih banyak? Karena tadi pendataan banyak juga yang dulunya mereka mikro. Ya karena tadi tetap terdata mikro padahal mereka udah berkembang. Padahal sebetulnya udah berkembang, udah masuk gitu. Jadi inilah tadi tujuan kita dalam rangka untuk melakukan pemetaan dan pendataan secara integratif itu. Oke, target Anda apa ke depannya? Ini kan sudah 1 tahun pemerintahan. Kalau misalnya ibarat perjalanan 100% perjalanan, Anda menganggap bahwa perjalanan 1,5 tahun itu sudah berapa persen? Itu satu. Kedua, kalau misalnya mau sampai 100%, itu apa yang Anda butuhkan, inputnya apa gitu untuk mencapai output atau outcome-nya? Bang, kalau tanya ke saya Bang, masih jauh. Saya harus akui itu. Karena kompleksitas problematikanya itu luar biasa. Makanya saya selalu mulai dulu tadi dari pendataan dulu. Kita mau ngurusin ada usaha mikro A. Datang ke kita minta bantu pembiayaan, misalnya gitu ya. Tapi padahal sebetulnya penyakitnya bukan di pembiayaan.
Penyakitnya itu sebetulnya di masalah sumber daya manusianya. Mereka butuh treatment pelatihan. Ya. Ada lagi yang datang ke kita, mereka minta bantu treatment pelatihan ataupun peningkatan sumber daya manusia. Padahal sebetulnya problemnya bukan itu, tapi problemnya di pemasaran. Nah, artinya ini banyak sekali. Kita, pemerintah, melakukan treatment terhadap beberapa usaha-usaha mikro kecil kita, itu tidak tepat sasaran. Karena tadi pendataannya belum terintegratif. Itu satu. Yang kedua, saya mau mulai masuk lagi ke dalam angka pembiayaan. Iya. Sorry, sebelumnya saya intervensi sedikit. Itu pemerintah menyediakan pembiayaan atau malah pihak ketiga? Melalui kebijakan dari pemerintah, dari kita. Oke. Jadi di kita dari kementerian. Jadi pemerintah itu membentuk namanya komite pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah. Oke. Ketua komitenya Menko Perekonomian, di dalamnya anggotanya ada Menteri Keuangan, Menteri UMKM, dan beberapa menteri lainnya. Nah, khusus untuk UMKM dalam konteks program KUR, Bang ya. Nah, ini kita ada dua nih kalau misal pembiayaan. Ada program yang kredit usaha rakyat dengan yang non KUR, yang bunga konvensional. Khusus untuk yang program KUR, kredit usaha rakyat, itu kuasa pengguna anggarannya di kementerian kami. Kementerian. Sampai berapa jumlahnya? 500 juta. 500 juta. Itu dengan bunga 6%. Anggaran yang tersedia? Alokasinya 300 triliun. 300 triliun. 300 triliun. Ya. Itu yang KUR. Tapi ada lagi yang non KUR. Ini total itu kurang lebih 1.300 T. Oh, itu non KUR ya? Itu pakai bunga konvensional. Konvensional. Berarti melibatkan bank Macam-macam. Macam-macam. Kalau yang di KUR aja itu melibatkan 42 bank penyalur. Oke. Bank himbara kita, bank swasta segala. Dan dananya dari pemerintah. Jadi jatuhnya gini. Nah, ini mungkin saya mau luruskan. Jadi apa itu program KUR? Ya. Itu program subsidi bunga. Oh, oke. Jadi modal untuk meminjamkannya dari bank, Tapi bunganya disubsidi oleh pemerintah. Oke. Kalau Berapa bunga persen subsidinya? plus minus 9-10%. Oke. Disubsidi oleh pemerintah. Jadi kalau bunga normal itu kurang lebih di angka 14-15%-an, itu bunga normal. Kalau melalui program KUR dia dapat 6%. 6% diskon atau 6% bunganya? 6%. Tinggal 6%? Tinggal 6%. Jadi disubsidi kurang lebih 9%-an oleh pemerintah. Nah, ini yang KUR. Yang non KUR itu ada kurang lebih 1.300 triliun. Dan itu ngikutin bunga bank, bunga Normal, ya. normal. Bunga bank normal. Nah, Berapa plafon kreditnya itu? itu 1.300 T. Ya, plafon kredit per pengusaha itu berapa? Maksimal Kalau kan? itu udah bebas saja. Terserah, Udah bebas ya. Oke. Jadi macam-macam. Ada yang dari 10 juta, 50 juta, bahkan ada yang sampai 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Itu udah bebas. Nah, ini yang jadi isu yang tadi saya mau sampaikan. Konsep besarnya Pak Presiden ini keadilan ekonomi dan sosial. Itu semangat besarnya. Direction beliau ke kita-kita sebagai pembantu beliau itu udah jelas. Apa pesannya gini? Beliau ini menginginkan bahwa disparitas antara usaha besar dengan usaha mikro kecil menengah jangan terlalu jauh dong gapnya gitu. Faktanya hari ini kalau kita lihat dari Kue nasional lah. Kue porsi, bukan anggaran Bang ya, bukan APBN, tapi porsi alokasi kredit bank. Oke. Saya pakai ukuran itu ya. Iya. 2025 itu kredit bank yang sudah digelontorkan oleh semua bank kita, baik himbara maupun bank swasta, itu 8.000 triliun. 8.000 triliun. Dari 8.000 triliun, RPJMN kita, perintah RPJMN ke saya nih, itu 25%. RPJM itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Oke. Itu perintah ke Kementerian UMKM itu 25% harus ke sektor UMKM. Faktanya? Faktanya saya sampai hari ini baru mampu di angka 18%. Karena? Banyak faktor. I see. Nah, ini ya kita harus berani. Saya sih kalau orang mungkin cenderung tidak mengakui ininya, tapi saya harus berani menyampaikan bahwa saya belum mampu untuk menyampaikan sampai ke 25%. Jadi Kenapa? bukan karena banknya, tetapi lebih pada pengusaha UMKM-nya atau policy karena begini, negaranya. kalau kita bicara mengenai
pembiayaan ke sektor UMKM itu kayak ayam sama telur, Bang. Dia harus saling tumbuh. Contoh, kalau kita lihat tren grafik ya, saya mau cerita grafik ya, akses pembiayaan kredit dari pemerintah ke sektor UMKM itu naik terus. Dulunya mungkin di angka 8%, sekarang udah di 18%. Ya. Kayak tadi ya, 18%. Which is itu kurang lebih sekitar 1.600 T. Itu naik terus setiap tahun. Tetapi yang abang harus ingat, kalau kita terus genjot, naik angka alokasi kredit ke UMKM, tapi UMKM-nya bisa kemampuan menyerapnya rendah, ataupun dia bisa menyerap, tapi dia akhirnya gagal bayar, jadi masalah lagi, Bang. Ya, ya. Kenapa? Karena ada satu isu besar di tanah air kita. Apa itu isunya? Pasar. Nah, ini yang lagi terus Mama Pak Presiden perintahkan ke Menteri Keuangan dan kita Kementerian UMKM. Apa itu problemnya gini? Saya bantu abang pembiayaan, Bang. Yeah. Abang dapat modal 1 miliar, 2 miliar. Abang bisa produksi barang, abang bisa produksi gelas ini. Oke? Tapi setelah abang produksi kan abang harus jual. Pada saat abang jual, pasar nggak terima. Ya. Karena apa? Barang impor lebih murah. Dan bisa jadi lebih bagus. Ya, kalau bagus tuh sebetulnya relatif. Ya. Tapi lebih murah itu lebih murah. Kenapa? Ya. Karena banyaknya barang-barang impor ilegal yang mereka masuk tanpa bea masuk. Ini memporak-porandakan market pasar kita. Akhirnya produk-produk usaha mikro kecil menengah kita nggak mampu survive. Kalau sampai mereka nggak mampu survive, jual ke pasar nggak diserap sama pasar, kredit macet. Ya, ya. Itu seperti ada satu swalayan, saya tidak menyebutkan namanya. Kan barang China semua itu. Iya. Barang China tapi dinamain nama lokal gitu. Iya. Tapi ya white label namanya itu. Iya. Jadi ini yang jadi isu juga. Artinya apa? Pada saat saya ditanya oleh Pak Presiden, ya kita juga jelaskan realitas situasi ini. Makanya sekarang Menteri Keuangan Pak Purbaya lagi intens kan untuk menata bea cukai kita dan sektor pajak kita lagi ditata semua nih. Yeah. Supaya apa? Tadi Bang. Jadi kalaupun kita dorong kredit UMKM ini tumbuh naik, NPL jangan sampai naik. Oke. NPL itu non-performance loan. Yeah. Artinya karena pada akhirnya kalau kita kasih UMKM ini pinjaman dan dia nggak bisa bayar, jadi masalah sosial, problematik keluarga, mau kemana-mana tuh impactnya. Nah ini yang kita jaga, gitu loh. Makanya saya selalu bilang antara akses pembiayaan dengan akses pasar ini harus berimbang naiknya. Walaupun de facto kredit macet UMKM jauh lebih kecil dibandingkan kredit macet pengusaha besar mungkin. Iya, memang sebetulnya begini. Pasti di mana-mana Bang, kredit NPL UMKM lebih tinggi. Kalau sekarang lebih tinggi jumlah secara keseluruhannya. Lebih tinggi. Karena banyak pelakunya, iya, banyak usahanya. Dan makanya kan, tapi saya bilang gini, nggak bisa disamakan. Literasi keuangan usaha besar lebih tahu daripada mereka yang UMKM. UMKM itu rata-rata di 4%-an NPL-nya, gitu loh. Walaupun sekarang tapi gini, kita gini kan kredit bagi UMKM berapa persen tadi dari perbankan? 18%. 18%. Berarti kan sisanya untuk besar. Nah, kalau misalnya katakan kalau uang kan ini dapat Rp18, ini dapat Rp82 kan, kalau 100% kan. Nah, pertanyaannya adalah kredit macetnya itu dari sisi jumlah masih tetap gedean UMKM dibandingkan pengusaha. Enggak, kalau dari segi jumlah mereka, makanya, tapi dari segi persentase NPL-nya Bang. Oke, iya. Kalau dari segi jumlah mereka masih lebih banyak. Karena mereka pinjamnya banyak. Betul, pinjamnya banyak. Iya. Tetapi kalau dari sisi NPL memang harus diakui bahwa yang di sektor UMKM masih jauh lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang di usaha besar. Dan itu harus dipahami, ya mereka punya keterbatasan keilmuan dan sebagainya. Ya, saudara sekalian, kita lanjutkan percakapan kita yang makin menarik ini dengan beliau ya. Luar biasa. Saya kira beliau juga baru belajar juga tentang UMKM ketika jadi menteri.
Karena dia fast learner ya, pembelajar yang cepat, maka ditaruh dimanapun dia cepat belajar. Kita lanjutkan sedikit ya mengenai problematik UMKM dan tadi ada istilah non performing loan. Saya pun sebenarnya orang awam ya. Tadi pastikan dulu non performing loan itu kalau soal pengusahanya, jumlah pengusahanya yang macet pasti lebih banyak UMKM. Ya, mungkin. jumlah pengusahanya ya. Tapi jumlah nominal kredit yang macetnya bagaimana? Usaha besar. Usaha besar. Jumlahnya. Ya. Contoh. Ya, coba Contoh, silakan. Ada 8.000 triliun tahun 2025 kemarin ya. Pinjaman modal yang digelontorkan oleh bank. 18%-nya itu kurang lebih sekitar 1.500-an sampai 1.600 T itu sektor UMKM. Ya. 6.500-an triliun itu ke usaha besar. Kalau dilihat dari segi jumlah alokasi itu masih lebih banyak usaha besar. Dari segi jumlah pengusahanya banyak kan sektor UMKM. Udah pasti, ya. Tapi kalau dari segi NPL ataupun kredit macet, memang harus diakui UMKM memang jauh lebih di atas usaha besar. Jumlahnya? Jumlah NPL. Nominalnya? NPL-nya, Bang. Oh, NPL. Non-performing loan-nya itu kurang lebih di 3,8 sampai 4%. Itu di sektor UMKM. Kenapa ini bisa terjadi? Tadi saya udah bilang di awal bahwa harus dipahami, ya. UMKM punya banyak masalah, keterbatasan pengetahuan, pembukuan, literasi, akses jaringan, segala macam. Artinya itu, dan itu wajar kalau angka segitu tuh memang bisa dipahami, gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang di awal diskusi kita. Jadi kalau kita mau mendorong menaikkan akses pembiayaan ke sektor UMKM, itu juga harus melihat pertimbangan dua hal. Pertimbangan kapasitas sumber daya manusianya dan kapasitas akses pasar. Jadi nggak bisa juga kita main langsung dorong, digelontorin gede, tapi pasar nggak bisa terima, akhirnya kredit macet. Kalau kita balikin lagi, kan problemnya bukan hanya soal kreativitas, tapi bagaimana marketplace-nya kan, pasar lah ya, demand-nya gitu ya. Demand-nya gede, tapi saingannya banyak gitu kan. Dengan situasi dunia seperti sekarang ini, dengan rupiah yang sudah mencapai lebih dari 17.000 ini, itu pengaruh signifikannya terhadap UMKM apa? Memang kalau dari kondisi praktis real di lapangan, memang yang paling impact terkena itu dengan konflik Iran Israel dengan Amerika. Itu komoditi plastik. Karena kan hampir semua usaha mikro kita kan, kecil menengah kita kan pakai plastik tuh. Buat jualan barang, mereka bungkus pakai plastik segala macam. Nah, memang ini yang kena dampak. Jadi raw material kita untuk bikin plastik itu namanya nafta, Bang. Itu diimpor dari Timur Tengah. Jadi dengan adanya konflik ini, akhirnya suplai pasokan nafta dari Timur Tengah jadi terganggu. Jadi harga naik. Harga jadi naik. Berapa persen? Sampai 50-60%-an tuh harganya. Nah, pemerintah sudah melakukan beberapa treatment. Yang pertama tentunya mencari pasokan raw material nafta dari beberapa negara lain yang jauh lebih aman. Misalnya? Diambil dari India, dari Amerika dan Afrika Selatan. Itu nafta itu memang kita nggak punya ya? Atau kurang? Kita nggak ada. Oh, sama sekali nggak ada? Nah, itu satu. Yang kedua, makanya sekarang jangka panjangnya kita dorong substitusi. Jadi sekarang ini sebetulnya bisa. Nah, ini kita sudah ada beberapa yang sudah kita panggil, usaha-usaha kecil, usaha menengah kita untuk memproduksi bahan baku plastik itu dari singkong dan rumput laut. Jadi agak mirip kertas jadinya. Iya. Dan sebetulnya dari hasil kualitas plastik yang dihasilkan jauh lebih bagus betul daripada nafta. Tapi harga pasti jauh lebih mahal. Nah, kenapa? Karena scalable. Iya. Jadi gini, kenapa menjadi mahal? Karena permintaan pasar kan masih sedikit terhadap ini. Makanya ini perlu ada intervensi kebijakan. Nah, jadi itu langkah kedua. Dan yang ketiga, kemarin dari Kementerian Perdagangan dan Kemenko Perekonomian juga sudah mendorong beberapa paket membebaskan biaya masuknya supaya ini bisa lebih cepat dan lebih murah. Artinya langkah-langkah itu dilakukan. Nah,
Kalau tadi abang tanya mengenai impact barang-barang dari luar, itu baru dari raw material komoditi ya, yang memang kena impact langsung. Nah, yang mau saya bilang begini bang, kalau kita bicara tentang impor barang, impor produk, kita tidak mengatakan, kita bukan berarti kita anti impor ya, itu dulu bang. Kita tidak mengatakan kita anti impor, tetapi kita menginginkan impor yang fairness. Artinya barang-barang impor yang masuk masuk secara legal. Yang jadi isu ini yang selalu menghantam UMKM adalah produk-produk impor yang ilegal. Yang masuk tanpa catatan, yang seharusnya jalurnya jalur merah masuk lewat jalur hijau masuk jalur merah. Ini yang jadi masalah. Apa dampaknya? Dampaknya ini membuat UMKM kita akhirnya beralih. Yang tadinya mereka produksi barang, akhirnya mereka tidak kurang hanya menjadi distributor. Itu lebih menguntungkan bagi mereka. Ya, nggak ada resiko. Nggak ada resiko. Tapi kan dari segi produktivitas, penyerapan tenaga kerja, terus dari segi margin ini semuanya akhirnya kita nggak dapat kemanfaatan itu. Semua diambil oleh negara lain, dalam hal ini Cina. Atau misalnya dengan marketplace di internet misalnya ya, apapun namanya, kan juga berkurang tuh penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya. Atau enggak? Kalau itu enggak, itu kan gini. Nah ini, kalau positioning marketplace, memang mereka ini, mereka hanya lebih kepada menjual etalas, tempat mereka etalase barang kan sebetulnya. Cuma kan yang kita jaga, makanya nih nanti dalam waktu dekat, kami Kementerian UMKM akan mengeluarkan aturan. Jadi beberapa aturan untuk memberikan insentif kepada usaha mikro dan kecil yang jualan melalui marketplace dan memproduksi barang lokal, itu harus diberikan insentif. Gitu. Ini supaya menjaga, memborder agar barang-barang yang dari luar ini juga nggak mudah masuk dan dipasarkan melalui marketplace. Jadi marketplace itu paling bikin mall lebih sepi itu aja. Ya itu memang. Makanya ada istilah di kita di dunia UMKM ini, kita ini dorong UMKM jualan di pasar digital, tetapi pada saat mereka sudah bergeser ke pasar digital, mereka jadi kayak keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Karena tadi tarifnya mahal. Tadi yang sampai gitu. 20% gitu. Itu kan jadi beban kos produksi. Nah, diadulah misalnya ada mereka-mereka yang main nih jualan barang-barang dari Cina, masuk nggak pakai bea masuk segala macam, ya berantakan. Boncos di sini. Nah, ini yang kita jaga terus nih. Jadi maksud saya kompleksitasnya itu memang luar biasa. Kalau kita bicara begitu kan ini kan terkait dengan institusi lain ya. Mungkin Polri, kemudian bea cukai, apalagi yang terlibat kalau kita memang lebih besar memang faktornya di bea cukai. Bea cukai ya. Faktor bea cukai. Nah, kalau itu tentu itu domainnya di Kementerian Keuangan ya. Tapi kan kalau kita lihat dari Pak Menteri Keuangan juga Pak Purbaya, beliau juga lagi menata gitu. Kita harus bilang ini bukan institusi problemnya, tapi lebih kepada individu-individu. Ya. Makanya lagi ditata dan perintah Pak Presiden juga jelas sekali. Nah, coba Bang perhatikan Bang. Saya mau coba keluar bukan hanya di sektor UMKM ya, tapi di sektor pertanian, di sektor peternakan, dan nelayan segala macam di kelautan ya. Coba memperhatikan, sebetulnya yang lagi mau dilakukan oleh pemerintah kan membatasi barang-barang impor ini. Yang dulunya, kalau Bang ini saya mulai masuk agak ke domain politik sedikit ya. Jadi coba Bang perhatikan aja dulu, orang bebas itu mau impor ini, impor itu, impor beras, impor dan itu easy money. Nah, jual kuota impor gitu. Kuota impor daging, impor macam-macam lah itu. Akhirnya produk-produk lokal kita jadi terhantam kan, karena orang lebih mudah mau impor aja, dikit-dikit impor segala. Nah, di era Pak Prabowo ini kan dibatasi semua nih. Dan ini data loh Bang. Sekarang orang akhirnya banyak memperdebatkan masalah isu swasembada beras kita.
Yang mau dijual ke Malaysia itu. Iya, faktanya bahwa hari ini ya kita berhasil secara ini. Karena tadi kita memangkas ketergantungan impor kita dari luar. Nah, jadi kadang-kadang saya juga berpikir ya wajar juga. Sebetulnya ini saya juga sekaligus mau ngomong sama Bang Refli. Dulu kan beberapa tahun yang lalu kan teman-teman kelompok-kelompok, ya saya nggak bilang oposisi lah, teman-teman yang mengkritisi kelompok kebijakan civil society lah. Civil society kan sebetulnya narasi besarnya kan narasi anti oligarki, betul nggak? Karena rata-rata kan begitu waktu itu. Sampai sekarang. Iya, nah sekarang presiden ini sudah pada posisi itu loh. Penambang ilegal, terus mereka korporasi-korporasi sawit, terus pemain-pemain impor, ini semua segala macam, itu semua udah dibatasi ruang geraknya. Salah satunya PKH itu ya? Iya, gitu. Apa PKH itu? Ya, apa? Satgas PKH. Penindakan Kawasan Hutan. Oke, ya. Nah, ini kan dilakukan Bang semuanya, karena kan sebetulnya tujuannya dalam rangka tadi itu untuk memberikan ruang kesempatan sebesar-besarnya. Petani kita bisa tumbuh, peternak lokal kita bisa tumbuh, terus nelayan-nelayan kita bisa ini. Nah, makanya kadang-kadang saya pun menyadari kenapa juga di media sosial, ya, yang namanya pengusaha yang dirugikan Bang, kan banyak sekali nih. Ya. Dengan kebijakan dilakukan oleh Presiden. Tentunya mereka nggak mungkin mereka yang tampil di depan. Mereka membuat beberapa proksi-proksi kan untuk mengkritisi, menghajar, bahkan mendiskreditkan pemerintah hari ini. Dan kayak saya juga pada saat saya bicara tentang narasi anti impor produk-produk dari Cina, ya kita juga ditekan kanan kiri juga kan, dihajar kanan kiri. Tapi bagi kita ini resiko. Yang sangat mungkin pengusahanya teman Anda sendiri ya. Iya makanya. Tapi bagi saya begini. Ini resiko politik bagi kita yang sekarang diberikan kesempatan memimpin di pemerintahannya Pak Prabowo. Ya kalau bahasa sederhana saya, ya lo jangan mau enak keren-kerenanin doang jadi menteri. Iya. Lo gagah-gagahan, tapi lo berani dong ngambil resiko kebijakan lo harus pro pada kepentingan masyarakat dong. Ya, sebetulnya yang ngambil kebijakan yang tidak populer gitu ya. Iya. Gitu. Oke, Bro Menteri. Ini pada bagian kedua ini saya mau nanya mengenai politik, mengenai ya katakanlah di mana Anda berasal gitu ya. Tapi saya ini teman saya staff ini bikin beberapa kendala UMKM ya. Ini dia pikir mungkin Anda tinggal menjawab apakah ini benar apa enggak gitu ya. Sambil ngopi Bang ya. It's okay. Satu, biaya marketplace dan iklan digital makin mahal ya. Misalnya dia tambahin biaya admin platform naik, ongkos kirim dan layanan makin kompleks, iklan digital jadi hampir wajib, margin keuntungan UMKM makin tipis. Coba dijawab dulu. Betul ya? Bahwa faktanya ada seperti itu, makanya dalam waktu dekat kita mau keluarkan aturan namanya adalah perlindungan dan peningkatan daya saing terhadap UMKM kita. Oke. Artinya kebijakan harus jelas. Oke. Dan yang kedua, Bang, saya mau tambahkan, ya marketplace juga nggak bisa suka-sukanya mereka menaikkan harga. Iya dong, ini kan ibarat kedua belah pihak. Saya sama Abang, kita sudah ada kesepakatan angkanya 15%. Tiba-tiba besok atau bulan depan mereka suka-sukanya aja mau naikkan harga. Nggak fair dong. Ya itu lagi mau kita. Ya dalam waktu dekat mungkin marketplace-nya baru disuntik modal. Akhirnya dia naikkan biayanya. Oke. Gitu. Yang dua ya, banjir produk impor murah dan dugaan impor ilegal. Nah, ini produk luar dijual sangat murah, dugaan underpricing, impor ilegal dan jalur abu-abu, pasar domestik tertekan, UMKM sulit bersaing. Benar nggak klaim ini? Betul. Fakta itu, makanya arahan Pak Presiden jelas itu, perintahnya itu dalam setiap rapat. Jadi bahwa kita sebagai pembantunya itu ya harus betul-betul memikirkan mencari terobosan ini. Makanya di kita jalan satu-satunya pintu masuk. Ya pintu masuk ini kan ya lewat bea cukai kita kan. Jadi semua kan letak permainannya kan di situ. Tapi saya tidak mengatakan institusi ya. Jadi kita harus jaga juga institusi bea cukai. Sesama biskota dilarang secara institusional gitu. Tapi oknum-oknum ini kan juga harus ditata dan dirapikan. Dan itu lagi sedang dilakukan. Dan alhamdulillah Bang, silakan aja. Kita udah langsung cek
di beberapa pasar Tanah Abang. Jadi dalam waktu kurang lebih sekitar 2 bulan 3 bulan terakhir, raw material produk bahan baju yang diimpor dari Cina sekarang naik. Naik harganya. Jadi itu Artinya berarti itu good news or bad good news? news dong. Good news, oke. Artinya berarti produk-produk kita sudah mulai bisa bersaing dengan mereka. Pada saat kita membatasi keran masuk Oke, mereka, raw materials kita bisa bersaing. bisa bersaing gitu loh. Oke. Jadi, ya ini kalau dari sisi industri tekstil. Gitu. Nah, belum lagi nanti ada beberapa yang lain. Oke, 3. UMKM naik kelas itu slogan atau realita? Omset stagnan, akses distribusi terbatas, sulit masuk retail besar, sertifikasi mahal, pendampingan tidak merata. Gimana? Kalau abang bilang naik kelas, saya bilang itu memang harapan kita. Jadi saya mungkin tidak bilang realitas, tapi memang itu kita harapan. Oke. Maka dari itu ada istilahnya saya, apa bedanya UMKM, usaha mikro kecil lah ya, saya tidak bilang yang menengah dulu ya. Yeah. Usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah dan besar, mereka butuh didampingi. Mereka butuh pelukan kita pemerintah agar mereka bisa tumbuh. Jadi kalau mereka dibiarkan begitu saja, ya seperti kayak anak kecil atau dalam pertandingan sepak bola, anak SMA diadu dengan kelas profesional, ya nggak fair dong. Jadi kalau kita layaknya kita sebagai pemerintah, ya anak-anak SMA ini ya harus kita backup supaya mereka juga bisa bersaing dan pada satu titiknya nanti mereka bisa kita lepas untuk bersaing. Ini yang lagi kita lakukan dengan beberapa intervensi kebijakan-kebijakan yang kita Ada siapkan. nggak pendampingan untuk UMKM media sosial? Iya kan, media sosialnya juga ada economic skill-nya kan? Ini Bang, nanti Abang, ini yang saya mau bilang, itu semua nanti kita siapkan di Sapa UMKM itu. Jadi di Sapa UMKM itu juga kita masukkan teman-teman usaha menengah yang dia bisa bikin pelatihan bikin produk iklan, AI, segala macam kayak gitu-gitu nanti ada di situ semua. Jadi ya ini yang saya bilang bahwa ini kerja panjang, tapi basis tatakannya harus kita siapkan dulu, yaitu sistem yang terintegrasi ini, namanya Sapa UMKM. Jadi nanti teman-teman yang influencer misalnya gitu ya, komunitas itu nanti kita dorong masuk di situ semua. Jadi semua UMKM dia bisa masuk akses. Oh, misalnya dia butuh akses untuk pengetahuan bagaimana sih jualan di media sosial, packaging produknya gimana, nanti disiapkan, ada semua di situ. Soalnya kalau YouTube ini kalau hanya mengandalkan pendapat termasuk usaha mikro. Iya. Kalau ada iklan, nah itu baru usaha menengah mungkin, atau usaha kecil masih. Good point. Kemudian 4, ini ada klaim anak muda mulai takut jadi pengusaha. Generasi muda pilih kerja stabil, takut gagal usaha, melihat bisnis terlalu berisiko, banyak UMKM keluarga tanpa penerus. Kenapa kita bilang takut jadi pengusaha? Kan bayangan pengusaha gede, enggak dong. Kalau mau jadi pengusaha mikro dulu, pengusaha kecil dulu, menengah baru besar. Kalau ini saya agak beda ya. Kalau tadi saya mungkin bisa membenarkan ini enggak. Justru tren anak muda sekarang mereka luar biasa. Kemandirian mereka atau mereka udah melihat bahwa kalau mereka di tengah kondisi situasi global, tantangan global yang cukup ini, mereka akhirnya sekarang banyak sekali anak muda kita yang punya kreativitas, jualan, usaha, segala macam. Mungkin, tadi benar kata Abang, dalam benak orang itu kan pengusaha seakan-akan kan pengusaha besar tuh, tambang, pakai dasi begini. Padahal sebetulnya faktanya enggak. Jadi ini yang tadi saya buka Bang dari awal. Gue udah nggak terima lagi tuh kalau lu bilang pelaku UMKM, pelaku usaha mikro, pelaku begini gitu. Jadi kita udah mulai, saya mau bilang bahwa usaha mikro, kecil, menengah itu mereka pengusaha. Gitu. Jadi remindset itu. Dan sekarang anak muda udah banyak banget. Banyak banget yang udah mulai. Terutama industri kreatif. Iya, industri kreatif. Coba kita kopi, komoditi produk kita, vanilla, bikin parfum lah ini segala macam. Dulu industri kreatif itu masuk ekonomi kreatif ya kan, dulu main craft dulu kan. Kalau sekarang masuk mana? Di Kementerian Ekraf. Oh tetap ya? Masih. Tetap. Ekraf itu masih ada ya? Ada. Bang siapa? Tengku Rifki kan. Oh ini ya, ada Demokrat ya? Iya.
Iya, karena saking banyaknya menteri. Nanti kita undang lah biar orang tahu tuh akan ngapain aja dia kan. Oke, ya oke. Nah ini 5 ya terakhir ini UMKM menopang ekonomi tapi sering merasa paling sendirian. UMKM menyerap tenaga kerja besar, jadi penyangga ekonomi saat pandemi. Warga saling bantu warga, tapi banyak pelaku usaha merasa hanya dicari saat momentum politik atau krisis. Gimana? Memang ada fakta benarnya dan ada fakta tidaknya. Jadi kalau kita lihat dari grafik, tadi saya udah bilang dari awal ya, tren support akses pembiayaan tuh makin setiap tahun tuh naik. Yang dulu 10 tahun yang lalu akses pembiayaan per tahun untuk UMKM tuh tidak lebih dari 300 triliun. Sekarang udah di angka 1.600 triliun. Artinya dari sisi angka, saya pikir itu data ya. Tapi dari segi persentase naik juga ya? Persentase APBN. Kan 18% tadi ya, berapa? Itu kan di luar APBN ini. Oh, sorry. Ini murni akses pembiayaan dari bank. Oke, sorry. Nah ini bank ya. Okay. Ini yang saya agak seneng Bang jadi menteri UMKM nih, happy-nya saya begini. Tahu nggak Bang? Orang kan nanya, Pak Maman, berapa APBN Kementerian UMKM kita nih, anggaran kita Kementerian UMKM itu nggak lebih dari 400 miliar. Bang. 400 miliar untuk 1.000 orang gitu ya? Dengan pegawai 1.000 orang. Pegawai. Dan tidak ada di daerah ya? Nggak ada balai, nggak ada. Semuanya pokoknya pusat aja. Lebih tepatnya 390 M lah. Oke. Tapi kita memang selama ini tidak bergantung pada APBN. Jadi kita pemanfaatan pembiayaan dari sektor bank, non-bank, segala macam. Dan itu berarti policy ya? Iya. Oke. Jadi nyaman, saya agak senangnya ada kebanggaan sendirilah karena kita tidak bergantung betul dengan APBN. Jadi itu yang saya selalu bilang bahwa UMKM itu resiliennya luar biasa. Makanya ada orang nanya, apa nih kan biasa Bang tahu kan kalau kita di kementerian, di Pemprov, di kabupaten kota, programnya apa? Pasti yang in-kind barang kan. Iya. Kalau kalau kita bicara tentang UMKM, modal dasarnya itu adalah kemandirian dulu. Oke. Jadi kalau lu sudah punya kemandirian, nah baru lu bisa masuk nih ke sektor ini. Jadi ini orang-orang hebat Bang. Saya harus bilang, saya harus sampaikan bahwa ini orang-orang hebat. Jadi ternyata orang-orang Indonesia itu, saya tuh terkadang ya, kalau saya turun ke bawah, ini luar biasa semangat kemandirian orang-orang kita Indonesia itu. Bang, saya mau nanya, kalau saya kan menteri nih Bang, menteri UMKM, pengusaha mikro kecil menengah tuh mitra saya kan, betul dong. Kalau misal mitra saya, misalnya di kementerian lain, contoh kementerian apa Bang sebut dulu, Kementerian PU ya, kita anggaplah. Kontraktor itu kan mitra kan, mitra Kementerian PU. Di perdagangan ada orang-orang perusahaan pengusaha perdagangan, eksportir, importir gitu-gitu. Kalau mereka ngasih barang ke menterinya, itu gratifikasi nggak? Ya pasti gede kan barangnya. Iya, pasti di atas 1 juta lah. Nah, kalau saya nih Bang, Menteri UMKM, coba. Setiap saya turun Bang, saya pergi, udah hampir keliling Indonesia. Semua itu berebut untuk minta saya terima barang-barang produk mereka. Ya. Abang bisa bayangkan, ini saya sorry, ini saya agak sedikit emosional. Mereka kasih barang itu harga 50.000, 100.000 gitu ya. Bagi mereka tuh kan luar biasa. Bisa nyampe ke menteri gitu ya. Iya. Dan mestinya bilang dong kita, mana nih barang UMKM ya, mumpung ada menterinya. Nah jadi mereka kasih barang kita, kalau kita nggak terima, mereka marah tuh. Merasa dilecehkan. Merasa nggak dihormatin. Dan abang harus lihat bahwa ada semangat luar biasa yang terjadi di pengusaha-pengusaha mikro kecil kita di tanah air. Dan abang bisa bayangkan kayak gue gini yang jadi menteri, setiap hari gue ketemu sama orang kayak gitu. Dan kalau gue nggak mikirin mereka, zolim gue ini. Bro, begini, mumpung Anda punya komitmen kan, ini tidak langsung. Biasanya kan di RH Channel langsung dapat feedback kan.
Jadi kalau ini tayang nantinya dan kemudian banyak pertanyaan ke mereka, maka Bro Menteri harus menjawab itu. Kita undang lagi, tapi khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Boleh. Salaman dulu. Salaman dulu kita deal. Gitu ya. Memang nggak, kalau saya sih sebetulnya karena gini Bang, ya kita kan nggak ada kekhawatiran dalam diri saya. Iya. Kita niatnya. Bukan kekhawatiran, tapi waktu, ya kan? Insya Allah kalau untuk Bang Refli kita ada. Kini lagi dah. Jadi Bang, saya mengalami sebuah situasi yang sedikit emosional ngurusin UMKM ini. Emosionalnya itu, jadi kalaupun saya dikritik mereka, dimarahin mereka, saya bisa terima. Ya. Karena saya tahu mereka ini orang-orang yang punya kemandirian. Mereka nggak berharap belas kasihan. Mereka tuh nggak minta bansos, Bang. Iya. Jadi UMKM kita di tanah air ini nggak ada mereka minta bansos. Oh, minta ini enggak. Mereka hanya minta dibuka sedikit ruang kesempatan akses. Jadi mereka bukan minta duit, bukan minta ini. Oke, itu kata kuncinya ya, akses. Nah, karena akses itu kita nanti akan bicara akses kepada kekuasaan. Kok bisa ya seorang Maman Abdurrahman yang masih muda, tidak punya latar belakang UMKM, kerja satu-satunya di perminyakan, lalu kemudian komisinya pun komisi yang sesuai dengan latar belakang ilmunya, dicemplungkan ke sana. Why? Itu karena Bahlil atau karena Pak Prabowo? Oke, silakan jawab. Pertanyaannya. Enggak. Pertama Bang, kalau tanya karena siapa, ya pasti saya harus bilang karena Pak Bahlil dan karena Pak Prabowo. Artinya karena kan gini, kalau partai pun mengusulkan tapi Pak Presidennya tidak berkenan, kan ini kan pembantu beliau kan, itu juga nggak akan terjadi. Begitu juga sebaliknya. Artinya memang saya harus akui bahwa saya akhirnya bisa masuk duduk di pemerintahan ini karena dorongan dari partai dan memang juga disetujui oleh Pak Prabowo.